saya baca kan ada nih di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 lah. Gitu. Ya kan? 1 Korintus 11 ayat 23. Ya. Kalau dibaca atasnya sih memang itu nggak dibilangin perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Jadi orang yang ini suka bacanya separuh aja kali Pak, kayak saya. Kan ini tulisan Paulus, Pak. Ya. Paulus yang nulis. Bagaimana dia bisa menulis? Dia bilang inilah tubuhku. Jadi dia berarti ketemu Tuhan Yesus dong, Pak. Sedangkan dia nggak ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh udah nggak ada, Pak. Apakah dia mendapatkannya karena dia rasul, terus dia secara apa ya namanya ya Roh Kudus lah ngomong lah sama dia gitu. Atau gimana Pak? Atau saya yang salah? Betul ya. Ini memang banyak orang salah kaprah ya. Bisa nggak Rasul Paulus mendapatkan ilham dari Roh Kudus? Bisa. Tetapi akan lebih masuk akal jawabannya adalah karena Paulus sudah membaca surat Lukas, Injil Lukas. Contoh ya, Lukas ini adalah sahabatnya Paulus ya. Lukas ini sahabatnya Paulus, seorang dokter. Nah Lukas ini ya kalau kita buka ya Lukas 1 nih ya. Ini kan, Theophilus yang mulia. Sebenarnya ini terjemahan yang salah ya. Theophilus yang mulia ini dikata Theophilio. Sama dengan sahabat Allah. Siapa yang disebut dengan sahabat Allah? Paulus itu. Dia sedang ngasih ini loh. Nah, aku memberikan investigasi ya tentang Yesus. Tentang berita, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya. Nanti bahasa yang sama ini ada di dalam Kisah Rasul 1. Hai Theophilus, hai sahabat Allah. Nah, separuh dari Kisah Rasul 1 sampai 15 itu cerita tentang Petrus sebagai center. Petrus, lingkungannya Petrus. Kisah Rasul 16 sampai 27 ya kalau nggak salah ya. Itu cerita tentang Paulus dan lingkungannya. Ya. Petrus kepada orang Yahudi, Paulus kepada orang non-Yahudi. Nah, Kisah Rasul itu sampai berapa sih ini? Saya lupa jadinya. Ya, sampai 28 ya. Sampai 28. Nah, jadi ternyata Paulus mendapatkan informasi tentang perjamuan Tuhan itu dari Lukas, balik lagi, Lukas 22 ayat yang ke 19. Ayat ini ya, 18. Mulai 19 ya kita baca ya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Lihat ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Nah itu kan ditulis lagi dalam 1 Korintus 11 itu. Iya, jadi ya ini dasarnya. Dasarnya itu. Nah seringkali saya tidak memungkiri bahwa Paulus mendapat pengajaran dari Roh Kudus, ya, tetapi statement itu sama persis yang ditulis oleh Lukas. Dan kalau kita amatin, Matius, Markus, Lukas itu memang bukan yang pertama itu. Yang pertama ditulis itu Galatia. Ya kan? Paulus itu pertama kali, surat perjanjian baru yang pertama ditulis itu Galatia. Nah, baru Matius, Markus, Lukas, ya. Dan Yohanes itu dipercaya itu baru tahun 90-an malah. Jadi, waktu Paulus nulis surat Korintus, dia sudah membaca Lukas. Gitu. Yang di Korintus ini ya. Tapi saya dengarnya banyak pendeta-pendeta yang sudah ber-YouTuber itu ngomongnya begitu, ya, Pak. Saya nonton juga, saya bilang ya nggak apa-apa, itu kurang teliti aja.
Dia kurang teliti. Atau dia nggak baca Bible-nya, Pak? Nggak teliti, Pak. Karena kan untuk mengkoneksi itu kan ini juga, Pak. Kadang-kadang, nah itu tadi ya, untuk mengkoneksi itu, aduh nggak kepikir ya. Nah, tapi kadang-kadang memang karena tahayul, Pak. Orang suka tahayul kan. Dia maunya kan yang klinik-klinik kan. Ada nggak? Ada. Ada yang suka klinik-klinik kan. Oh ini yang si Karaba-raba Roh Kudus ini. Ya bisa, saya juga percaya bisa. Itu ilham, ya bisa. Tetapi lebih masuk akal itu penjelasannya, urutannya. Ya. Jadi di luar bahwa itu bisa ilham Roh Kudus, tapi kalau buat saya karena Lukas sudah menuliskan buat Paulus. Ya. Jadi Paulus bisa lebih ngerti, dan Paulus ini seorang rabi Yahudi loh. Ya. Dia terbiasa dengan teks loh. Waktu Paulus ngajar, itu dia pakai Septuaginta, juga pakai Targum. Jadi dia selalu dengan teks. Ya. Nanti kalau ditanya lagi sama pendeta ini, dari mana Paulus menyebut Yanes dan Yambres di dalam Timotius? Jangan bilang dari Roh Kudus lagi, enggak dalam Targum. Mungkin dia juga nggak baca yang lain. Nah, itu ada konektivitas, karena pendeta-pendeta yang Pak HW sebutkan tadi, dia belajarnya Bapak Gereja, Pak. Dia nggak belajar kitab rabbinik juga, Pak. Ya. Jadi nampaknya, saya nonton ya, aduh, saya bilang, ini, tapi ya nggak apa-apa, itu kan hanya kekurangan penelitian. Tetapi supaya kita jangan terjebak di dalam tahayul-tahayul itu loh, Pak. Iya, jangan langsung ini, Pak. Jangan langsung saya bilangnya terus langsung mengidolkan, Pak. Ya, jangan mengidolakan, sehingga jangan. Kita terbiasa pokoknya tertulis saja. Dan siapapun bisa lengah ya, bisa lengah. Siapapun bisa lengah dalam teks. Saya pun berhati-hati sekali. Dan kalau ada yang salah, saya akan baca ulang terus ya. Nanti kapan. Tapi untungnya karena saya mengajar ya. Jadi kalau ngajar nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu saya kemudian introspeksi juga ya. Sekeras apapun saya menolak, saya pasti malamnya mikir. Ya, karena saya kan seorang pengajar. Saya kan juga orang yang sedang belajar juga, ya kan. Jadi keuntungannya saya di situ, sehingga saya ketemu dengan banyak pelajar-pelajar yang sama-sama yang bertanya, dan saya juga merespon, mengintrospeksi juga, introspeksi diri juga, iya kan, introspeksi pengajaran juga. Dan itulah firman Tuhan, Pak ya. Ya, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Iya. Bertekunlah dalam semuanya itu. Amin. Terima kasih, Pak. Luar biasa.